Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ella Suryana, yang kedua Risma Haryanti, dan yang ketiga Lili Suci Lestari, ingin membahas tentang discovery learning. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian discovery learning. 1. Pengertian discovery learning. Brunner dalam Kemendikbud 2013 mengemukakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman. Melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya, penerapan discovery learning hingga merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif. Dan kreatif mengubah pembelajaran yang teacher-oriented ke student-oriented, mengubah modus expository peserta didik hanya menerima informasi secara keseluruhan, dan guru ke modus discovery, peserta didik menemukan informasi sendiri. Menurut Kurniasi dan Sani, 2014, discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik mengorganisasi sendiri. Pernyataan lebih lanjut dikemukakan oleh Hosnan 2014 bahwa discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menentukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, peserta didik juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. 2. Karakteristik discovery learning. Yang pertama, pembelajaran dilakukan melalui proses eksplorasi dan pemecahan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menetralisasikan pengetahuan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran berfokus pada siswa. Yang ketiga, proses belajar menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Langkah-langkah discovery learning. Yang pertama, stimulasi atau stimulasi pemberian rangsangan. Pertama-tama, pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian, dilanjutkan untuk tindak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua, problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajar. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga adalah collection, yaitu pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat yaitu processing atau pengolahan data. Menurut Syah, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan kembali. Yang kelima, verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum berlaku untuk semua kejadian atau masalah sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Selanjutnya, penerapan discovery learning. Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan guru mengecek kehadiran siswa, menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang harus dicapai, serta guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa, serta menginstruksikan kepada siswa langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan atau discovery learning. Selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan discovery learning. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. Yang ketiga yaitu meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Yang keempat yaitu melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Kelebihan dan kelemahan discovery learning.
Kelebihan discovery learning yang pertama yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Nah, yang ketiga yaitu menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat yaitu metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kelima yaitu menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang kelima yaitu metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, yang ketujuh yaitu berpusat pada siswa dan guru berperan sama aktif, mengeluarkan gagasan-gagasan yang bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Nah, yang selanjutnya yang kedelapan membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarahkan pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Nah, yang kesembilan yaitu siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Nah, yang terakhir yaitu membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Kelemahan discovery learning yang pertama yaitu model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesepian pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir, mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Nah, yang kedua yaitu model ini tidak efisien untuk mengajarkan jumlah siswa yang banyak. Nah, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Nah, yang ketiga yaitu harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Nah, yang keempat, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman sedangkan mengembangkan aspek konsep keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.